Abdul Rahman SPD pengampu mapel pipas kelas 10 di SMK Bakti Praja Adiwarna Kabupaten Tegal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 Pendidikan Fisika di LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini 4 Maret 2024 ingin melaksanakan video pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja pada PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk hari ini, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Ya, di sini Bapak akan mengabsen kehadiran, mempresensi kehadiran kalian semuanya. Yang pertama, Trias, Junianto, Hadir Pak. Adrin, Bin Karim, Hadir Pak. Muhammad Al-Habsyi, Hadir Pak. Ahmad Wahudin, Hadir Pak. Musa Sadewo. Hadir Pak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai energi potensial pegas. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui problem based learning, peserta didik dapat menganalisis energi pada kehidupan sehari-hari, memecahkan permasalahan yang ada pada energi potensial pegas. Peserta didik menganalisis simulasi yang diberikan guru serta mampu menerapkan soal yang berbasis box. Peserta didik juga dapat mempresentasikan hasil dari permasalahan yang diberikan guru secara berkelompok. Ya, ada yang tahu benda apa di depan ini? Shock breaker. Di mana kalian dapat menemukan benda yang ada di depan ini? Ya, tepat sekali. Berada di sistem shock breaker pada kendaraan bermotor. Ya. Yang saya tanyakan yaitu adalah bagaimana sih sistem kerja alat tersebut? Ya. Ada yang tahu bagaimana sistem kerjanya? Ya, mari kita bahas sistem kerja pada shock breaker yang menerapkan energi potensial pegas. Ya, mari kita simak video berikut. Secara otomatis dirumuskan P/1 setengah kali X kuadrat atau P/1 setengah kali F kali X, di mana itu merupakan energi potensial pegas kalau standar pegas nilai pertambahan panjang dan F-nya adalah dengan matahari. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah pegas akan bertambah panjang 11 cm saat diberi gaya 88 N. Untuk energi potensial pegas saat pegas bertambah panjang 2 cm, 11 cm
kita akan melanjutkan dengan praktikum. Sebelum praktikum kita mulai, di sini saya ada lembar kerja peserta didik yang akan kita gunakan untuk praktikum pada hari ini. Ya, di situ sudah ada langkah-langkah kerja. Yang pertama apa di situ langkah kerjanya? Ya, sebelum kita memulai, silakan di depan meja yang di depan itu ada alat dan bahan untuk pelaksanaan praktikum pada hari ini. Bisa diambil satu persatu, silakan. Satu-satu. Ambilnya satu tiap pos satu ya. Ambilnya satu-satu. Pegasnya ada 3 ya. Masanya, kemudian penggaris. Ya, ambil satu-satu ya. Ya. Setelah kalian mempersiapkan alat dan bahan, silakan ikuti panduan yang ada pada RKPD masing-masing kalian pegang. Langkah pertama apa di situ? Langkah yang pertama dibaca ya, coba. Ya, silakan posisikan statik pada pegas ya. Nah, satu-satu dulu. Kita mulai yang pertama, yaitu yang 20. Ya, yang 20 ya. Sudah? Siapkan masa. Ya, 100. Ya, dipersiapkan masa yang 100. Sudah? Kemudian langkah selanjutnya apa? Ukur panjang mula. Sebelum kita pasang bebannya jangan dipasang dulu. Ya. Kita ukur panjang awalnya dulu. Yo. Ya. Dan kalau sudah gantung beban. Nah, jangan sampai goyang. Ya, sudah bebannya yang kalian pasang berapa itu? 100. Ya, 100 ya. Kemudian ukur panjang pegas setelah diberi beban. Nah, bebannya sekarang jadi berapa? Ya kan? Silakan dimasukkan datanya ke dalam tabel. Sudah? Nah, setelah itu hitung, kita ganti ke pegas selanjutnya. Nah, silakan ganti pegas yang lebih besar lagi, yaitu dengan konstanta yang 30. Konstanta 30 maksudnya berapa? Ya, 150. Coba 150 yang mana? Ya, itu 150. Ya, silakan ukur panjang mula-mulanya pada bawah. Berapa itu? 5. Sudah? Silakan gantung masanya. Ya, jangan sampai goyang. Ya. Setelah itu ukur apa lagi? Panjang setelah
diberi beban. Ya, silakan ditulis. Kalau sudah, lanjut ke tugas yang ketiga. Konstantanya itu berapa, Mas? Ya, 4. Masa yang diatur berapa? 200. Silakan pasang masa beban dengan berat 200 ke dalam gas. Berapa itu? 200. Oke. Sudah? Ya. Ukur panjang setelah dikasih beban. Sudah? Ya, ditulis. Sudah? Ya, hitung energi potensial pegasnya. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan energi potensial dari data yang kalian peroleh. Ya, hitung ya. Jangan lupa ada kuadrat setengah K dikali delta X kuadrat, yaitu rumus untuk mencari energi potensial gas. Ya, jangan sampai salah menghitung. Yo. Dan tadi perubahan panjang itu dalam sentimeter, harus kalian ubah ke dalam meter. Ya, bagus. Silakan dilanjutkan. Sudah semuanya? Ya. Kalau sudah semuanya, selanjutnya yaitu adalah kembalikan alat dan bahan ke tempat semula. Penggarisnya jangan sampai lupa, tetap dikembalikan ke meja depan. Setelah kalian melaksanakan praktikum, kalian sudah mendapatkan hasil data yang sudah kalian masukkan ke dalam tabel. Kemudian kalian hitung untuk mencari energi potensial gas. Maka setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kalian laksanakan. Ya, silakan dari kelompok 1 maju ke depan menyampaikan hasil praktikum percobaan yang telah kalian laksanakan. Silakan maju ke depan semuanya. Ya, dibacakan. Ya, ya, silakan disampaikan. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil. Yo. Ya. Dengan periksa dengan konstanta pegas 2 N/M, ya. Panjang awal pegas 14 cm, panjang akhir pegas 16 cm. Didapatkan energi potensial pegas 0,0032 joule. Ya. Kemudian yang kedua, masa beban 150 gram dalam konstanta pegas 30 N/M. Panjang awal pegas 16
15 cm, panjang akhir bekas 18 cm, dan menghasilkan energi potensial bekas sebesar 0,0027 joule. Ya, terakhir masa beban 200 gram, konstanta bekas 40 M per M, panjang awal bekas 17 cm, panjang akhir bekas 20 cm, yang menghasilkan energi potensial 0,0036 joule. Ya. Silakan dari kelompok lain, barangkali ada yang mau bertanya kepada kelompok yang pertama ini. Silakan angkat tangan, sampaikan pertanyaannya. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Saya Ajrin Karim dari kelompok 2 ingin bertanya nomor 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi energi potensial? Faktor yang mempengaruhi energi potensial bekas adalah masa beban dan masa konstanta bekas. Gimana? Kelompok 2 cukup? Cukup, Pak. Ya. Ya, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Kita beri aplaus buat kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 3. Yo, silakan maju. Ya, silakan disampaikan hasil percobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Ya. Masa beban 100 kg dan konstanta bekas 20 N per M, panjang awal bekas 14 cm, panjang akhir bekas 18 cm, dan menghasilkan energi potensial bekas yaitu 0,0032 joule. Masa beban 150 kg dan konstanta bekas 30 N per M, panjang awal bekas 15 cm, panjang akhir bekas 18 cm, dan menghasilkan energi potensial bekas yaitu 0,0027 joule. Dan masa beban 200 kg, konstanta bekas 40 N per M, panjang awal bekas 13 cm, panjang akhir bekas 20 cm, dan menghasilkan energi potensial bekas yaitu 0,0036 joule. Ya. Silakan dari kelompok lain, barangkali ada yang mau bertanya. Kelompok 4, ada yang mau bertanya? Saya Seni Suparna izin bertanya. Kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian lakukan, Pak. Ya, silakan bisa dijawab dari kelompok yang ketiga. Energi potensial bekas merupakan energi yang disimpan bekas saat dikembangkan atau dimanfaatkan, sehingga setelah bekas kehilangan gaya bekas akan kembali ke keadaan semula. Bagaimana? Kelompok 4? Cukup. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kita melaksanakan praktikum dan presentasi hasil praktikum, maka selanjutnya di sini ada beberapa soal yang bisa kita coba kerjakan. Ya, soal yang pertama, ya kita bisa lihat sendiri di tabel di depan ada beberapa jenis spring bed, ya kasur spring bed, ya. Yang pertama yaitu ada merek Bella dengan konstanta pegas yang terpasang yaitu 400 Newton per meter. Kemudian jumlah pegasnya 100, disusunnya secara paralel. Kemudian ada B dengan merek Elite dengan konstanta pegas yang sama
yaitu 400 Newton per meter, namun dipasang sejumlah 120 pegas dan sama disusun dengan secara paralel. Yang ketiga ada merek Budo. Ya. Konstanta yang dipakai sama, yaitu 400 Newton per meter. Namun jumlah pegasnya lebih banyak, yaitu 140. Ya, dan di sini disusun secara seri. Yang keempat ada Big Land. Ya, dengan konstanta pegas yang sama, 400 Newton per meter. Jumlah pegasnya ini lebih banyak lagi, yaitu 160 pegas. Namun disusun secara seri. Yang terakhir ada Spring Air, yaitu dengan pegas 400 Newton per meter, kemudian jumlah pegas yang terpasang itu 130 pegas dan disusun secara paralel. Nah, di sini ada seseorang yang bernama Fikri dapat menilai kualitas spring bed yang bernilai tinggi itu yang mana? Nah, berdasarkan rumus energi potensial kita bisa mengetahui mana spring bed dengan kualitas yang lebih baik. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih rangkaian seri paralel pada spring bed. Nah, perhatikan. Kalau rangkaian paralel itu seperti ini, Mas. Dijajar. Ya, dijajar seperti ini. Ya, tahu ya? Ya, sedangkan seri itu dirangkai seperti ini. Ya, ini rangkaian seri. Kira-kira kualitasnya lebih baik yang mana? Ya, betul, dirangkai secara paralel. Ya, silakan. Ada yang mau mengerjakan soal di depan? Ada nggak? Ya, Mas siapa namanya? Wenda. Silakan Wenda. Menurut kamu kualitas spring bed yang bernilai tinggi yang mana? Saya Pak. Ya. Dengan layak spring ada karena dengan konstanta yang sama pegas paling banyak yaitu 130 yang disusun secara paralel. Ya, betul sekali. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah dengan merek Spring Air, yaitu dengan konstanta 400, jumlah pegasnya dengan susunan paralel itu terbanyak, yaitu 130. Kekuatan spring bed itu tergantung pada pegas yang dipasang. Kalau kita pegasnya seri, maka tidak akan terasa nyaman, ya. Dan jumlah pegas yang terpasang itu juga lebih banyak, lebih baik. Jadi tidak terjadi kekosongan dalam spring bed tadi. Itu maksud dari jumlah pegas yang terpasang harus lebih banyak. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Saya ada soal yang kedua. Ya, tahu main permainan ini? Tahu. Ya, mungkin ini adalah permainan masa kecil kalian, yaitu ada selingki, ya, ter-teran yang kita bisa mainkan. Ya. Ada pertanyaan, jelaskan apa yang terjadi pada nilai ketetapan atau konstanta selingki jika selingki plastik ini dipotong menjadi dua sama panjang. Bisa diterima ya soalnya ya? Ya. Apa yang terjadi? Kita punya selingki, bahannya dari plastik, ya. Kemudian kita potong jadi dua. Apa yang terjadi dengan konstanta pegas ini? Ya, ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, jawabannya adalah tetap karena bahan yang digunakan sama, yaitu plastik. ya, tepat sekali jawabannya yaitu adalah sama. Karena bahan yang digunakan antara selingki yang dipotong tadi sama, yaitu terbuat dari plastik. Karena bahannya sama, maka konstanta yang dihasilkan maka tetap, tidak terjadi perubahan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Maka kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Tadi ini namanya apa? Ya, gas. Energi potensial pegas dapat kita simpulkan
sebagai energi yang disimpan oleh pegas ini saat diberi gaya tarik. Ini gaya tarik ya? Nah, ini menyimpan energi dia sebesar energi yang kita tarik ini. Nah, energi yang disimpan ini digunakan untuk mengembalikan keadaan seperti semula setelah gaya saya lepaskan. Nah, ini gaya tariknya saya lepaskan, maka dia akan kembali ke keadaan semula. Bisa dipahami ya? Jadi kita simpulkan pada pembelajaran hari ini, energi potensial pegas merupakan energi yang disimpan oleh pegas saat diberi gaya, dan gaya tersebut akan digunakan pegas untuk kembali ke keadaan semula setelah gaya tersebut dihilangkan. Ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan pembelajaran hari ini dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ya, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.